Halo abang ganteng dan kakak cantik semuanya. Perkenalkan, nama saya Richard Sidaputar, kelas 12 PS2. Akan membahas tentang perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Jenis perusahaan dagang memiliki beberapa jenis. Berdasarkan jenis konsumen, jenis segmentasi konsumen pada perusahaan dagang pun beraneka ragam. Di bawah adalah contoh perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumen, yaitu satu, perusahaan wholesaler adalah perusahaan yang membeli produk langsung dari pabrik dalam konsentrasi besar dan menjual dalam kuantitas yang besar pula, contohnya pedagang grosir. Perusahaan perantara atau middleman, perusahaan ini berada di tengah. Perusahaan middleman membeli barang dalam jumlah besar kemudian dijual kembali ke perusahaan jumlah sedang. Perusahaan retail atau pengecer adalah perusahaan retail membeli barang dalam jumlah besar kemudian menjualnya secara rotian atau bisa disebut secara contoh warung. Perusahaan dagang memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan perusahaan non-dagang. Karakteristik tersebut mempengaruhi proses inti perusahaan dagang. Berdasarkan barang yang dijual di bawah ini adalah jenis perusahaan jika digolongkan dengan jenis barang yang dijual. Barang produksi atau minta di mana barang tersebut menjadi bahan baku yang akan berubah menjadi barang jadi atau berubah peralatan penunjang industri. Barang jadi, barang yang jadi adalah barang yang dapat digunakan langsung oleh konsumen tanpa perlu melalui pengolongan oleh perusahaan. Contoh adalah kursi. Karakteristik perusahaan dagang adalah satu, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan dan kembali menjual. Dua, tidak melakukan proses produksi barang. Tiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya opsimal. Empat, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolongan atau perubahan sedikit pun. Lima, kegiatan akuntansi berdasarkan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multi step. Proses inti perusahaan dagang. Selain memiliki karakteristik yang khas, perusahaan dagang punya proses inti perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Satu, pembelian mencakup pembelian peralatan dan perlengkapan perusahaan, pembelian barang dagang dan pembelian barang lainnya untuk dua, pengeluaran biaya, yaitu kegiatan perusahaan dalam mengeluarkan sejumlah biaya untuk membeli barang dan penunjang opsimal perusahaan. Tiga, penjualan, yaitu kegiatan perusahaan menjual barang dagang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Empat, penerimaan keuntungan, yaitu penerimaan keuntungan hasil penjualan barang-barang, penerimaan keuntungan dari penjualan barang balasnya disertai dengan penerimaan dari pihak lain.
dan perusahaan dagang dalam laporan keuangan akun yang tertara pada perusahaan dagang di laporan kegunaannya pun sangat berbeda dengan perusahaan yang dagang. Catatan akun-akun ini sangat berguna bagi perusahaan dagang untuk mengetahui perkembangan penjualan. Akun tersebut antara lain satu, pembelian adalah akun untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada saat membeli barang dagang dengan cara kredit maupun tunai. Dua, potongan pembelian berfungsi untuk mencatat potongan pada saat diberikan saat awal transaksi oleh penjual barang dagang besar. Potongan ditentukan penjual. Tiga, rekor pembelian berfungsi untuk mencatat pembelian barang dagang yang sudah dibeli karena kerusakan. Yang keempat, beban angkut pembelian. Beban angkut memiliki fungsi untuk mencatat besarnya beban angkut yang menjadi tanggungan. 5, beban angkut penjualan. Selain beban angkut pembelian, terdapat beban angkut penjualan yang dipakai sebagai pencatat pembayaran biaya angkut barang yang telah dijual. 6, penjualan berfungsi untuk pencatatan transaksi penjualan barang dagang baik dalam 7, potongan penjualan. Potongan penjualan adalah akun yang berfungsi untuk pencatatan potongan yang diberi kepada pembeli. 8, persediaan barang. Dalam persediaan barang, dagangan dipakai sebagai catatan nilai persediaan barang yang tak hanya sering melakukan transaksi di perusahaan dagang, kini ada pun lebih memahami detail mengenai perusahaan dagang tersebut. Informasi yang dapat menambah wawasan Anda. Oke, thanks. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like ya bro.